Ustazah Nela. Waalaikumsalam. Betul. Lagi ngapain nih? Aku lagi nyari pot. Aku ada ini tapi nggak punya potnya. Itu apa emangnya? Ini bibit kangkung sama pakcoy. Oh, gak usah pakai apa tahu? Ya, itu pakai apa? Aku tahu pakai apa. Ayo ikut. Oke. Pikiran buat bikin terarium ini. Terarium. Apa itu? Jadi terarium itu adalah tanaman yang ditanam di dalam wadah yang terbuat dari kaca. Tapi kalau kita menggunakan kaca itu kan berisiko untuk pecah ya kalau kita nggak hati-hati. Nah jadi kita ganti kacanya pakai botol plastik. Dan juga kan kita bisa memanfaatkan tuh sampah plastik buat didaur ulang jadi pot. Soalnya kan kalau sampah plastik itu kan dia terurainya sekitar 50 sampai 100 tahun. Iya juga sih. Kalau gitu bahan-bahan apa aja nih yang mau diperluin? Nah, jadi ini dia bahan-bahannya. Ada botol plastik minuman, terus ada tali yang terbuat dari bahan kain, terus ada cutter, ini juga ada bibit tanaman, terus yang terakhir ada tanahnya. Langkah yang pertama yaitu potong botol minuman menjadi 2 bagian yang sama rata. Di sini Ustazah menggunakan botol minuman yang berukuran 600 ml ya. Langkah yang kedua yaitu bolongkan tutup botol. Hati-hati ya jika kalian menggunakan benda tajam. Langkah yang ketiga yaitu masukkan tali ke dalam penutup botol. Jangan lupa ya talinya ini yang berbahan kain agar bisa menyerap air. Langkah keempat, masukkan tanah secukupnya. Lalu tanahnya nanti dipadatkan ya. Langkah kelima, masukkan bibit tumbuhan. Jika kalian nggak punya bibit tumbuhan, kalian bisa menggunakan biji cabai atau menggunakan batang kangkung yang masih ada akarnya. Langkah keenam, masukkan sedikit tanah untuk menutupi bibit. Langkah ketujuh, isi air pada botol bagian lainnya. Isi airnya setengah aja ya, jangan penuh-penuh. Langkah ke-8, tumpukan bagian botol 1 dan 2. Tara, sudah jadi terarium mini sederhana. Nah ini dia terariumnya. Udah jadi kan? Gampang banget buatnya. Iya ya. Tapi kayaknya ada yang kurang deh. Apa ya? Nah ini dia. Aku punya ikan. Wow. Nah jadi selain bisa jadi pot, kita bisa buat akuarium mini juga nih di bawahnya. Keren. Buat taruh ikan. Untuk ikan ini tambahan aja ya, jadi nggak harus kalian menggunakan ikan. Ustazah hanya memanfaatkan tempat yang ada. Sayang kan kalau nggak kepake, jadi di bawahnya Ustazah mau bikin akuarium mini. Jadi langkah yang pertama kalian harus membuat lubang udara agar oksigen masuk ke dalam akuariumnya. Langkah selanjutnya kalian bisa menghias akuarium mininya. Ini bahannya terserah ya, boleh pakai kerikil atau bahan-bahan yang ada aja di rumah kalian. Dan yang terakhir masukkan ikannya. Ikannya bebas ya, mau ikan cupang atau ikan hias yang kecil-kecil. Ikan apa aja yang sekiranya muat di botol kalian ya. Ini dia deh udah selesai. Iya bagus juga. Tapi tali ini buat apa ya? Nah kita simak dulu yuk penjelasannya. Kenapa sih tali dihubungkan dari akuarium mini ke atas pot? Kita tahu bahwa salah satu ciri makhluk hidup yaitu memerlukan makanan dan air. Tumbuhan merupakan makhluk hidup, sehingga tumbuhan memerlukan air untuk bertahan hidup.
tali yang berbahan kain akan menjadi perantara naiknya zat cair atau air dari akuarium ini ke atas pot melalui celah atau pori-pori yang kecil. Hal ini dinamakan dengan gejala kapilaritas. Jadi kapilaritas ini adalah peristiwa naik atau turunnya zat cair melalui celah atau pori-pori yang kecil. Kapilaritas disebabkan oleh adanya interaksi antara molekul-molekul yang sejenis maupun yang tidak sejenis yang terjadi pada dinding bahan dengan molekul zat cair. Jadi, semua yang berbahan kain dapat menyerap air, sedangkan bahan yang terbuat dari plastik itu tidak dapat menyerap air. Nah, gejala kapilaritas ini banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu naiknya minyak tanah pada sumbu kompor sehingga kompornya dapat menyala. Terus yang kedua, naiknya air dari dalam tanah ke akar tumbuhan dan nanti disebarkan ke batang atau ke daun. Yang ketiga, tinta dapat diserap oleh kertas. Yang keempat, kalian tahu kalau misalnya tembok pada rumah kalian tuh suka ada gelembung-gelembung. Nah, itu contoh dari kapilaritas karena si dinding tersebut menyerap air dari dalam tanah sehingga dia naik ke atas dan menyebabkan cat dinding rusak. Nah, mungkin dari anak-anak ada yang tahu contoh lain dari gejala kapilaritas? Oh gitu ya. Ya udah deh, ini buat aku ya. Oke, boleh ambil aja. Nah, buat teman-teman sekalian, kalian bisa coba nih di rumah buat terrarium mini. Nah, ini dia contohnya seperti ini ya. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.